Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan melihat sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mengandung makna-makna dan nilai-nilai tauhid yang kuat, yang kemudian mudah-mudahan dapat kita amalkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis daripada Rifa'ah bin Rafi'. Hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Kata Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, lama kana yaumu Uhud wankafa'a al-musyrikun. Ketika perang Uhud selesai. Jadi hadis ini kejadiannya setelah selesai perang Uhud. Nah, perang Uhud ini sebagaimana kita ketahui, di awalnya itu umat Islam menerima kekalahan yang sangat besar, ya, karena strategi yang diatur oleh Rasulullah itu tidak dijalankan maksimal oleh para sahabat ketika itu, sehingga efeknya banyak sekali sahabat Rasulullah SAW yang wafat, yang syahid, termasuk Rasulullah sendiri dalam kondisi yang sangat berat saat itu, terluka parah di bagian mulutnya, berdarah-darah, ya. Jumlah kaum musyrikin 3.000 orang lawan 3.000 orang dari Mekah, sedangkan kaum muslimin ketika itu jumlahnya berangkat dari Madinah 1.000 orang. 3.000 lawan 1.000. Di pertengahan jalan 1.000 orang itu yang 300 lari berkhianat, munafikin, orang-orang munafik, sehingga tinggal sisanya 700. Sehingga dalam perang Uhud itu 3.000 lawan 700. Musyrikin 3.000 dari Mekah, orang-orang Islam sahabat Nabi itu 700. 3.000 lawan 700. Yang 300 lagi di kalangan kaum muslimin melakukan takhalluf. Di takhalluf itu lari dari perang. Lari dari perang itu artinya tidak ikut berperang. Setelah perjalanan berangkat ke medan perang, itu merupakan salah satu pelanggaran kelas berat, ya, pengkhianat. Nah, kemudian
dalam proses peperangan, pasukan pemanah itu melanggar aturan yang telah dibuat oleh Rasulullah. Mereka turun dari posisi yang telah diatur oleh Rasulullah bukan pada waktunya, sehingga strategi perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dari kalangan musyrikin. Ketika itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Jadi strategi perang yang dia pimpin mengalahkan kaum muslimin. Memang pintar Khalid bin Walid ini. Saat perang Uhud dia belum masuk Islam, dia masih di pihak musyrikin. Ya. Jadi ketika itu secara umum kaum muslimin kalah besar. Ya. Jadi banyak yang syahid. Di ya, Hamzah itu tubuhnya itu dicincang habis, ya. Tangannya dipotong, kakinya dipotong, tubuhnya dibelah, ya. Kemudian diambil isi dalam jantungnya, hatinya dikeluarkan. Jadi perang Uhud itu sangat memilukan, sangat membuat Rasulullah itu sedih sekali, ya. Memberikan kesan yang sangat berat bagi Rasulullah, kesan duka yang sangat berat bagi Rasulullah, baik untuk keluarganya yaitu Hamzah pamannya, juga kepada para sahabatnya. Sehingga Rasulullah sering mengunjungi gunung Uhud, yang itu tidak Rasulullah lakukan terhadap tempat-tempat atau medan perang lain yang pernah terjadi, yang pernah dipimpin oleh Rasulullah, kecuali gunung Uhud. Setelah perang usai bertahun-tahun lamanya, Rasulullah sering sekali mengunjungi gunung Uhud, karena memang ada kesan mendalam di gunung Uhud itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran secara umum bagaimana kondisi perang Uhud. Jadi sangat membuat Rasulullah sedih, berduka di situ, ya, dengan kekalahan dan dengan wafatnya Hamzah, pamannya dan para sahabatnya. Namun di sini kita ingin melihat bagaimana reaksi Rasulullah dalam kondisi sangat terpukul seperti itu. Bagaimana reaksi Rasulullah? Nah, di sini ini kita lihat nilai tauhidnya. Jadi kata Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, lama kana yaum Uhud, pada hari Uhud, wankafahal musyrikun, dan orang-orang musyrik telah pergi, artinya perang telah usai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersama para sahabat melakukan salat zuhur, ya, salat zuhur. Setelah perang selesai, orang musyrik menang ketika itu, kaum muslimin mendapatkan kalah besar, ya. Kemudian Rasulullah dalam kondisi berdarah-darah, ya, dalam kondisi lemah, terluka. Juga demikian para sahabat dalam kondisi terluka, mereka salat zuhur dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW sambil duduk karena tidak sanggup berdiri, karena anak panah itu masuk ke mulut Rasulullah. Anak panah itu menghancurkan gigi geraham Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah tidak sanggup berdiri, luka parah. Demikian juga para sahabat. Jadi Rasulullah memimpin salat zuhur sambil duduk. Para sahabat pun kebanyakan melakukan salat zuhur sambil duduk. Nah, selesai salat zuhur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istau hatta usniya ala Rabbi azza wa jalla. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, istau, berbarislah yang rapi. Istau, ada istau, baris yang rapi. Jadi kalau imam itu sebelum memimpin salat, dia harus disunatkan mengatakan istau.
Atau sawu sufufakum, istawu, ada istawu, rapikan saf, rapikan barisan. Nah ini Rasulullah mengatakan itu setelah selesai sholat, mau berdoa. Di selesai sholat, Rasulullah mau berdoa. Nah sebelum berdoa, memimpin doa, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, istawu, duduk yang rapi, berbarislah yang rapi, hatta usniya ala Rabbi azza wa jalla, aku ingin memuji Tuhanku yang maha tinggi. Makna memuji di sini berdoa. Karena berdoa bagi Rasulullah dan para sahabat itu adalah memuji. Itulah doa. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud doa alhamdulillah. Sebaik zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bukan sebaliknya, ya Allah kasih ini kasih itu, bukan. Justru doa yang paling bagus itu alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ada yang sudah dikasih aja belum mampu kita berterima kasih, kan malu minta yang lain. Jadi afdalud doa alhamdulillah. Maka Rasulullah menyebut doa dengan kata-kata usniya ala Rabbi, aku ingin memuji Allah. Artinya aku ingin berdoa kepada Allah. Dan memang seperti itu doa Rasulullah, doa para sahabat, doa salafus saleh. Doanya itu isinya pujian semua kepada Allah. Permintaan cuma satu, dua paling. Setengah jam mereka kadang-kadang berdoa, 1 jam mereka berdoa. Isinya pujian semua. Memuji Allah, memuji Allah. Kalau ada pun permintaan 1, 2. Seperti dalam perang Badar. Dalam perang Badar itu, begitu Rasulullah sampai ke bukit Badar itu, ke lembah Badar itu, Rasulullah langsung mengambil tempat, kemudian berdoa kepada Allah, nangis-nangis, angkat tangan tinggi-tinggi, hatta yura bayadhi ibtaihi, sampai putih ketiak Rasulullah itu nampak. Diangkat tangan tinggi, jatuh bajunya ini, lengan bajunya nampak, ini putih. Berapa lama Rasulullah berdoa dalam perang Badar itu sebelum perang terjadi? Itu lama sekali. Nangis-nangis berjam-jam itu, sampai jatuh ridak Rasulullah. Datang Abu Bakar, dipegang bahu Rasulullah, sudah cukup Rasulullah, sudah cukup. Pasti Allah akan mengabulkan, sudah cukup. Sampai harus dikatakan seperti itu. Tapi apa isi doanya? Pujian kepada Allah semua. Begitulah cara berdoa Rasulullah dan para sahabat. Tidak seperti doa kita, pujian sedikit cuma di awal sama di akhir, sebagai aksen aja biar nggak nampak kali apa. Ya. Kalau para sahabat justru pujian yang paling banyak, doa cuma satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya. Atau doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Doa singkat tapi maknanya padat, mewakili semua permintaan. Kita doa detail sekali, capek malaikat. Dari masalah pribadi, masalah keluarga, dengan tetangga, masalah pekerjaan, pangkat, masuk dalam doa semua. Pujiannya cuman sedikit. Sehingga kalau kita sudah angkat tangan, Allah sudah bisa prediksi. Kata ada apa nak pegah, dapat. Setelah dalam kondisi memilukan, dalam kondisi sangat sedih, dalam kondisi berduka, Rasulullah mengatakan, mari kita berdoa, mari kita memuji Allah. Nah, ini yang penting di sini. Kita sering berdoa itu di awal saja, ketika menginginkan sesuatu. Saat sesuatu itu tidak tercapai, apakah kita masih berdoa? Tengok dulu.
Ketika kita ini mau kerjakan sesuatu, mau buat sesuatu program besar, kita yang programnya berjalan sukses, tidak teringat lagi berdoa, apalagi yang tidak berjalan targetnya, lupa sama Allah. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, di awal berdoa, di akhir berdoa, walaupun tidak menang. Di awal mau perang berdoa, minta-minta kepada Allah. Selesai perang, kalah besar, tidak menang. Justru sangat kelam kondisinya. Tetap Rasulullah berdoa kepada Allah. Dan doanya ini luar biasa, dalam sekali, panjang doanya. Akan kita baca pelan-pelan. Mungkin akan butuh 2-3 kali pertemuan doa ini. Dalam kondisi kalah besar, dalam kondisi sudah maksimal usahanya, strateginya udah maksimal diatur oleh Rasulullah. Sistem di mana pasukan pemanah, di mana pasukan berkuda berposisi, di mana pasukan ini berposisi, bagaimana bentuk serangannya, sudah diatur maksimal. Berminggu-minggu, berbulan-bulan diatur itu strateginya. Ternyata apa yang terjadi? Kalah besar. Pertama hampir-hampir menang, namun karena ada strategi yang dilanggar, justru berubah sebaliknya. Tapi apa doa Rasulullah? Allahumma lakal hamdu kulluhu. Allahumma ya Allah, lakal hamdu kulluhu, bagi engkau segala puji, kulluhu semuanya. Kalah, tapi ucapan doa pertama alhamdulillah, terima kasih ya Allah, puji-pujian kepada Allah. Padahal kalah besar itu. Pamannya barusan dicincang, para sahabat barusan dikuburkan syahid. Sedih sekali, menyedihkan sekali kondisi perang Uhud itu. Dalam kondisi tidak sanggup berdiri, duduk. Tapi apa ucapan yang keluar dari Rasulullah? Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu kulluhu ya Allah, bagimu segala puji, kulluhu seluruhnya. Terima kasih ya Allah. Tidak ada pertanyaan, wahai Allah, kan engkau yang perintahkan perang ini, engkau yang mengilhamkan strategi ini, engkau yang atur ini, kenapa seperti ini? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Lakal hamdu kulluh ya Allah, bagimu segala puji. Allahumma la qabidha lima basatta, ya Allah, la qabidha lima basatta, tidak ada yang dapat menggenggam, dia mempersempit, lima basatta, terhadap sesuatu yang engkau buka, yang engkau limpahkan. Artinya berkaitan dengan peperangan ini, meskipun strateginya sudah sedemikian rupa, sudah maksimal, sudah totalitas, sudah profesionalitas, sudah habis-habisan, Rasulullah ingin mengatakan kepada Allah, kalau engkau tidak memberikan kemenangan ya Allah, la qabidha, ya, kalau engkau ingin memberikan kemenangan, tidak ada yang bisa menahannya. Tapi sebaliknya, wala basita lima qabatta, tidak akan ada yang bisa memberikan kemenangan kalau engkau tidak menginginkan kemenangan itu. Ini kan kekuatan tauhid, kekuatan keimanan, di mana kita manusia ini kadang-kadang persoalan kita itu goncang kita setelah berusaha maksimal tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Disulah banyak goncang manusia. Disulah banyak manusia jatuh sampai kepada tahap putus asa, sampai kepada tahap bunuh diri. Di Jepang yang kita ketahui bersama itu,
Di hutan-hutan Jepang itu, kalau di hutan-hutan, kalau kita di pinggir-pinggir kali, di pinggir-pinggir sungai, itu tulisannya ada pamflet biasanya. Tulisannya dilarang buang sampah di sini. Itu di kita, karena kita suka buang sampah sembarangan. Kalau di Jepang, itu di tempat-tempat ekstrim, di hutan-hutan, di bukit-bukit, ya, di sungai-sungai, tulis ada pamflet juga, tulisannya dilarang bunuh diri di sini. Kita masih lumayan lah masalah sampah. Orang itu masalah nyawa. Ya. Kenapa? Karena mereka itu bekerja keras, apapun yang mereka lakukan itu maksimal, totalitas. Makanya mereka maju, tapi mereka tidak siap. Ketika mereka sudah maksimal, sudah totalitas, hasilnya tidak sesuai harapan, mereka tidak siap. Mereka goncang. Makanya diceritakan sama orang di sana yang pernah ke sini, Yu Fukuda itu seorang peneliti. Mereka itu sering kalau pagi mereka itu kan naik kereta listrik itu kereta api listrik. Itu dalam perjalanan tiba-tiba sering berhenti. Padahal bukan di haltenya dan bukan di rem. Sering ada orang bunuh diri loncat ke rel kereta api. Maka Allah mewanti-wanti dalam Al-Quran, la tayasu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak layak berputus asa dari Allah kecuali orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman tidak layak putus asa. Jadi doa ini Rasulullah panjatkan untuk menguatkan jiwa para sahabat, karena mereka sudah maksimal. Walaupun hati Rasulullah sedang terluka, sedang sedih sekali. Bagaimana sedihnya Rasulullah sampai ketika si pembunuh paman Rasulullah Hamzah, budak itu siapa namanya? Wahsy, budak yang melemparkan tombak menembus dada Hamzah itu, yang mencincang tubuh Hamzah itu, Wahsy itu, ketika di Mekah jumpa istrinya jumpa sama Rasulullah di Mekah pada Fathu Mekah. Datang istrinya, wahai Rasulullah, maukah engkau ampunkan suamiku Wahsy? Dia takut kepadamu. Pembunuh pamannya dan dicincang itu. Apa kata Rasulullah? Telah kumaafkan semuanya, termasuk suamimu. Tapi tolong sampaikan kepada suamimu untuk agar jangan nampak di depanku. Begitu menyedihkan Rasulullah mengingat peristiwa pamannya wafat itu. Artinya Rasulullah bukan tidak suka kepada Wahsy, bukan benci, setelah itu pembawa rahmat. Artinya dia aku maafkan, tapi kalau bisa jangan nampak di depan mataku. Kenapa jangan nampak? Karena kalau Rasulullah melihat dia akan teringat kepada pamannya yang meninggal, mengenaskan, menyedihkan. Jadi begitu rasa pilu itu, rasa sedih itu masih terasa bagi Rasulullah sampai pada Fathu Mekah. Tapi dalam kondisi sangat sedih itu Rasulullah menguatkan para sahabatnya. Ayo kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah ingin menguatkan para sahabatnya, karena para sahabatnya dari proses perang itu sudah berteriak-teriak ketika Rasulullah tersudutkan. Jadi kondisi tersudutkan Rasulullah dalam perang Uhud itu, Rasulullah berdiri seperti ini. Ya, Rasulullah berdiri seperti ini, orang musyrik itu sudah mengelilingi Rasulullah. Posisi Rasulullah itu sudah tersudutkan dalam perang Uhud, hampir-hampir nyaris nyawa Rasulullah melayang. Jadi orang musyrik itu, ya, pasukan bagian kanan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu sudah mengelilingi Rasulullah. Panah itu satu persatu tertuju ke Rasulullah.
Tahukah kita bagaimana para sahabat menjaga Rasulullah ketika itu? Para sahabat itu buat barisan mengelilingi Rasulullah. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Barisan itu bukan barisan memukul mundur lawan, bukan. Itu memang barisan untuk siap menahan panah agar tidak terkena Rasulullah. Jadi siapapun yang berada di barisan itu untuk siap mati. Maka Rasulullah sangat sedih itu ketika Rasulullah di tengah para sahabat mengelilingi Rasulullah yang dikelilingi oleh kaum musyrikin, panah dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri itu satu persatu ke arah Rasulullah, itu ditahan oleh para sahabat. Satu-satu jatuh para sahabat, wafat di depan mata Rasulullah. Jadi menutup Rasulullah barisannya. 1, 2, satu-satu itu jatuh, bukan jatuh sakit, jatuh meninggal. Tap jatuh anak panah itu ditahan dan di dada, yang di kepala kena sahabat, satu persatu itu jatuh. Para sahabat sudah berteriak, il'anhum ya Rasulullah, il'anhum ya Rasulullah, il'anhum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan agar diturunkan laknat kepada mereka. Tidak ada cara lain. Doakan agar diturunkan laknat kepada mereka. Doakan agar diturunkan laknat kepada mereka. Apa jawab Rasulullah? Inni lam ub'as la'ana, innama bu'istu rahmatan muhdah. Kata Rasulullah, aku tidak pernah diutuskan oleh Allah untuk melaknat manusia. Itulah kondisi genting itu. Innama bu'istu rahmatan muhdah. Hanya saja aku diutuskan sebagai pembawa kasih sayang dan hidayah kepada manusia. Maka kalau kita ukur dakwah Rasulullah dengan dakwah kita sekarang itu bagaikan langit dan bumi. Kita dikit-dikit emosi, dikit belum apa-apa udah kabenge-benge.